Bismillahirrahmanirrahim wa yasir amri wa datang lisani wa qauli. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan tata usaha SMP 1 Panggung Barat yang kebetulan hari ini hadir dalam kegiatan atau acara diseminasi positif menyebarkan pemahaman budaya positif ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah atas izinnya hari ini kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif atau membangun budaya positif di sekolah. Tanpa salawat dan salam adalah kita senantiasa curah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, pada sahabatnya, hingga kaum muslimin yang insya Allah senantiasa beristiqomah dalam menjalankan segala syariat Islam sampai di yaumil akhir. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili Pak Asep mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pemaparan yang akan disampaikan oleh rekan kita ya, Pak Asep Permana SPD, di mana beliau kebetulan memberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyebaran pemahaman budaya positif, karena beliau seperti kita ketahui bersama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak dan beliau sekarang menjadi calon guru penggerak angkatan 10. Oleh karenanya saya sekali lagi ucapkan terima kasih karena Ibu dan Bapak sudah meluangkan waktu di sini, dan insya Allah ini Ibu Bapak akan sangat bermanfaat untuk kita semua, karena sebetulnya garda terdepan ujung tombak proses pendidikan itu sebetulnya di tangan kita semua. Sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa merefresh kembali, bisa mencharger kembali gitu ya, pemahaman kita yang mungkin selama ini kita merasa sudah benar tapi ternyata belum gitu ya. Mungkin nanti dengan penjelasan materi yang disampaikan oleh Pak Asep ini akan semakin membuka kita memahami tugas dan peran kita masing-masing. Selanjutnya tadi saya lupa ya untuk narasumber kita hari ini, Pak Asep tadi tidak disapa, sepertinya sudah sangat siap untuk menyampaikan materi. Dan izinkan saya menjadi moderator untuk pelaksanaan kegiatan diseminasi positif ini. Baik Ibu dan Bapak, tanpa berlama-lama lagi untuk memperkirakan waktu, mari kita mulai saja kegiatan hari ini yang tentu saja materinya akan disampaikan oleh langsung Pak Asep Permana SPD. Kepadanya disilakan. Kegiatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sri sebagai moderator yang telah memimpin kegiatan budaya positif ini, penerapan budaya positif ini. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tahuka kepada kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih sudah ikut serta dan ikut hadir dalam kegiatan acara penyebaran dan penerapan budaya positif ini. Ini adalah salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 10 mengenai pemaparan budaya positif dan penerapan budaya positif. Langkah selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Perkenalan dulu, nama saya Asep Permana, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Subang. Bapak fasilitator yaitu Bapak Fauji Ridwan Saidi SPD, dan pengajar praktik yaitu Bu Elis Holisio SAG. Dari penerapan konsep inti
dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Modul budaya positif ini terletak di modul 1.4. Budaya positif sendiri menurut berbagai pemahaman, yang pertama adalah tadi sudah dikatakan oleh Menteri sama Gubernur Fadila, betul sekali, ini cuma penguatan saja, yaitu budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di lingkungan sekolah. Nilai-nilainya mungkin lebih ke profil pelajar Pancasila yang beriman dan takwa, mandiri, kreatif, inovatif, berwawasan global, dan lain-lain. Nah, selain itu juga budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi intinya dengan adanya budaya positif ini memerdekakan siswa, atau ketika kita bicara budaya positif berarti yang patokannya itu adalah lingkungan sekolah, warga sekolah. Jadi pada dasarnya budaya positif ini bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Sebelum ke konsep utama budaya positif, kita akan melakukan ice breaking dulu Bapak Ibu ya, untuk menambah semangat Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan hasil ini, semoga Bapak Ibu masih tetap semangat dalam kegiatan ini, dalam penyebaran dan pemahaman budaya positif ini. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa ada definisi budaya positif, ada pengertian. Ini konsep utama atau konsep inti pada budaya positif. Yang pertama adalah konsep utama budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga dalam konsep budaya positif yang ketiga ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah mengenai keyakinan kelas, dan yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keenam adalah 5 posisi kontrol, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Yang pertama, konsep utama budaya positif yang pertama adalah pembelajaran dan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran atau yang berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya, kebutuhan peserta didik, gaya belajarnya seperti apa? Bisa audio visual, kinestetik, dan satu lagi apa, Bapak Ibu? Audio visual, dan kinestetik. Pembelajaran dengan paradigma ini baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga pada para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berhubungan sekolah kita sudah mengadopsi kurikulum merdeka, khususnya kelas 7, kelas 8, kelas 7, kita pembelajarannya yang pertama harus pembelajaran paradigma baru, yaitu berdiferensiasi dan mengkaitkan dengan profil
profil pelajar Pancasila. Yang diantaranya adalah yang kita kenal bahwa profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah seorang guru itu harus mandiri, seorang siswa harus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kemuliaan global, berbangsa yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Supaya kau menyanyikan tidak terus, kau begitu mah. Terima kasih Bu Sri. Kita lanjut lagi ya. Nah, tadi kita udah belajar tentang konsep paradigma dengan pembelajaran yang baru. Yang sekarang adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada sebuah miskonsepsi tentang teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, yang kedua adalah ilusi bahwa penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Ini adalah menurut pendapat Dr. William Glasser. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, ini adalah poin penting mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Misalnya, stimulus respon yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Yang kedua adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Dalam hal kurikulum, kita mengadopsi kurikulum Merdeka bahwa setiap peserta didik pasti kebutuhannya akan beda-beda. Seperti gaya belajarnya akan beda-beda. Yang peserta didik yang A, yang B, yang C akan beda dengan yang B gaya belajarnya. Misalnya gaya belajar tadi sudah ditekankan bahwa gaya belajar ada 3, audio, visual, dan kinestetik. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama, tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol, ini kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita lanjut ke terakhir aja ya Bapak Ibu. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Yang teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu kita diharapkan seorang guru atau tenaga pendidik tidak memberikan punishment atau reward, ya, sebuah hukuman atau sebuah penghargaan. Kenapa? Karena akan berdampak pada psikologi. Misalnya reward juara 1, juara 2, juara 3 diberikan reward ranking 1, 2, 3. Dampaknya apa? Yang juara 1, 2, 3 mungkin akan bahagia, tetapi peserta didik yang juara yang 4, 5 sampai misalnya 30 akan kisi-kisnya akan terganggu. Jadi itu. Jadi kita di kurikulum Merdeka itu nggak ada namanya reward dan punishment, apalagi punishment. Tapi Pak Asep, ya, sepertinya itu ada dampak ya untuk bukan dihilangkan ya, tidak adanya reward atau punishment itu, sehingga sedikit banyak adanya seperti mungkin ya salah satunya ada penurunan motivasi dan semangat belajar anak gitu. Jadi terkesan kalau anak-anak dulu kan ada sifat kompetitif ya, jadi bersaing gitu ya, bersaing untuk lebih berprestasi, misalkan lebih unggul karena mungkin tadi ya ada reward. Nah, sedangkan hari ini yang saya pribadi rasakan gitu ya, motivasi dan semangat belajar anak itu tidak nampak terlihat gitu. Nah, mungkin salah satunya mungkin salah satu efek dari tidak adanya reward itu, jadi tidak ada satu penyemangat atau apa gitu ya
fakta gitu. Padahal kenyataannya kan tadi masih Terima kasih wajib atas pendapatnya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah mengenai materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sebelum ke disiplin positif, saya akan menanyakan dulu ke Bapak Ibu guru, apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Yang tadi bahwa disiplin positif itu keyakinan atau nilai-nilai yang harus dimiliki oleh anak yang munculnya itu dari dalam diri sendiri gitu, bukan karena motivasi prinsip, bukan motivasi dari luar. Dia melakukan disiplin karena takut dihukum, karena diberikan penghargaan gitu. Kamu nanti kalau edukasi misalkan, kalau kamu bisa menjawab soal, kamu akan diberikan nilai sekian. Nah itu jadi disiplin positif itu jangan sampai motivasinya karena itu gitu, tapi benar-benar harus dari diri sendiri, bukan yang dorongan atau paksaan dari luar. Terus kalau itu kalau merujuk pada kata disiplinnya itu sendiri, berarti kepatuhan atau ketaatan pada aturan yang kalau ditambahkan dari yang bisa disampaikan, yang muncul itu dengan tanpa alasan berarti, tapi memang betul-betul lahir atau tumbuh dari kepribadian anak itu sendiri tanpa ada dorongan eksternal apapun. Jadi kepatuhan atau ketaatan pada aturan, jadi disiplin lah lebih ke ini. Lebih ke peraturan. Ya. Terima kasih Bu Haji pendapatnya. Ada lagi Bapak Ibu atau mau lanjut? Lanjut. Tadi betul yang didapat oleh Bu Sri sama Bu Haji Fitri bahwa disiplin berasal kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Jadi dari katakan bahwa harus memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa mendapatkan sebuah imbalan penghargaan yang dikatakan reward dan ancaman atau hukuman. Selain itu, di dalam disiplin positif ini, sebagai pendidik kita sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan dari luar, tapi harus dari dalam, ya Bapak Ibu, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sebuah pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri kita atau cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada peserta didik. Jadi ketika menerapkan sebuah disiplin positif ini, ada beberapa faktor yang harus terlibatnya. Yang pertama adalah kita sebagai orang tua, guru, dan orang dewasa. Nah, tadi Bapak Ibu kita udah belajar tentang disiplin positif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu mencakup ke profil pelajar Pancasila. Tadi yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Adapun nilai kebajikan yang positifnya merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai seorang individu atau seorang guru. Sedangkan nilai yang disepakati bersamanya lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Tetapi lebih ke nilai kebajikan yang kita ini adalah lebih ke contoh penerapan profil pelajar Pancasila yang ada 6 poin itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, tadi nomor 2, sekarang poin nomor 3, konsep nomor 3 di budaya positif utama nomor 3 adalah teori motivasi perilaku manusia.
Teori motivasi perilaku manusia ini terdiri dari 3 faktor, 3 tahap. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, berarti imbalan itu adalah sebuah reward ya, imbalan atau penghargaan dari orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi jangan terpaku ke poin 1 dan poin 2. Jadi tujuan motivasi disiplin positif ini adalah lebih ke poin 3, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Tujuan akhirnya adalah motivasi internal, itu yaitu tujuan disiplin positif. Nih, Bapak Ibu, di dalam tugas ini terdapat sebuah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, restitusi itu berbeda, Bapak Ibu. Kalau hukuman, ada yang mau menjelaskan mengenai hukuman, konsekuensi, atau restitusi, Bapak Ibu? Sudah kelihatan ya? Hukuman lebih ke negatif ya? Kemudian ya, jadi tanpa melibatkan siswa. Jadi kita tuh mungkin kadang-kadang tidak sesuai dengan kesalahan yang siswa membuat. Misalkan siswa datang terlambat, kemudian langsung disuruh balik keliling lapangan, itu hukuman karena tidak sesuai. Kecuali kalau misalkan guru PJOK kemudian memberikan anak suruh lari, itu sesuai seperti itu. Kalau konsekuensi itu biasanya sama pemberian hukuman, tapi ini sudah melibatkan peserta didik yang tahu, oh kalau saya melakukan ini konsekuensinya saya akan mendapatkan ini, sehingga paling tidak si anak itu sudah memahami kalau saya telah datang ke sekolah berarti saya akan menanggung konsekuensi ini. Sudah levelnya sudah ini. Yang paling bagus itu yang restitusi, karena kalau restitusi itu artinya si kita sebagai guru ketika melakukan ini itu melibatkan peserta didik sehingga mereka itu tahu gitu apa ya, dilibatkan gitu ya, sehingga pada akhirnya melakukan sesuatu kesalahan itu dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya berdasarkan inisiatif dari diri dia sendiri, bukan karena faktor dari luar. Misalkan kita bisa gini, anak datang ke sekolah terlambat, kemudian kita menanyakan kenapa anak kamu datang ke sekolah terlambat, alasannya apa misalkan, atau hanya lebih kira-kira kamu bisa untuk memperbaiki ini apa yang akan kamu lakukan. Jadi akhirnya saya akan memberikan solusi sendiri. Oh iya, tadi saya bangunnya saya disuruh kesiangan, sehingga akhirnya saya datang sekolah juga siap. Oh kalau begitu berarti apa yang bisa kamu perbaiki selanjutnya. Jadi artinya restitusi ini memberikan peluang kepada anak untuk mencari solusi sendiri, sehingga pada akhirnya si anak kembali lagi ke kelompoknya dengan tanpa direndahkan, tanpa menjadi seorang yang baik, tapi berdasarkan hasil dia mencari sendiri solusi. Ya, terima kasih Bu Sri. Betul yang dikatakan oleh Bu Sri, dari hukuman, konsekuensi, restitusi, yang lebih baik itu kalau menurut saya itu adalah restitusi. Karena kenapa? Karena dengan kegiatan dengan restitusi ini, siswa atau peserta didik dapat menemukan solusinya sendiri. Jadi kita mungkin Bapak Ibu juga sudah menerapkan restitusi ini, mungkin tidak semua tahap mungkin ya, mungkin ada tahap memvalidasikan, menstabilkan, dan yang ketiganya adalah restitusi ini adalah dengan menanyakan keyakinan tahap. Jadi kegiatan restitusi ini sendiri adalah si anak akan mencari solusinya sendiri.
Jadi ketika ada suatu masalah, anak akan mencari solusinya sendiri. Nanti kedepannya akan seperti apa? Itu mungkin, ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada kuis untuk Bapak Ibu. Contoh hukuman atau konsekuensi. Yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kita tampung dulu ya, nanti ada jawabannya. Yang nomor 3, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Yang nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Nomor 5, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Nanti kita lihat jawabannya. Yang nomor 6, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Berjemur mungkin. Berjemur di hukuman. Nomor 6. Nomor 7 ya Bapak Ibu, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Nomor 8, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Nah, pendapat Bapak Ibu sudah ditampung, kita samakan persepsinya. Nah, yang nomor 1 itu adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, itu adalah konsekuensi jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu adalah hukuman. Yang ketiga adalah membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis adalah konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Apalagi mungkin ini pada saat COVID ya, harus menggunakan masker. Jadi prinsipnya adalah ke sebuah hukuman. Yang nomor 5 adalah mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu jawabannya adalah konsekuensi. Yang keenam, berjemur di lapang basket, itu adalah hukuman. Yang ketujuh adalah hukuman juga. 8 hukuman, dan ke-9 adalah konsekuensi. Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Nah, tadi udah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bu Sri udah berpendapat bahwa antara hukuman, konsekuensi, restitusi, bahwa restitusi akan mungkin lebih baik daripada hukuman dan konsekuensi, karena restitusi itu adalah siswa peserta didik akan menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya. Hukuman itu adalah tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana dan sudah disepakati, dibuat oleh pihak sekolah, siswa, dan guru. Mungkin peraturan sekolah ya kalau konsekuensi. Dan restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah contoh kasusnya. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya adalah guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 15 menit. Itu hukumannya. Ketika hukumannya siswa sering tidak mengerjakan PR, seorang gurunya berarti menghukum siswa tersebut dengan menghormat bendera selama 15 menit. Terus hukuman yang selanjutnya adalah guru marah dan murid merasa ketakutan. Ya. Kalau konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Jadi mungkin lebih baik dari hukuman atau konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan kelas atau keyakinan kelas. Yang ketiga adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya yang kita udah sepakati apa pada waktu di kelas. Jadi harus mengingat kembali.
Yang ke selanjutnya, guru terbuka dan siswa menghormati diri. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Kalau peraturan biasanya dibuat satu pihak, sepihak, misalkan ya oleh guru atau sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu hasil kesepakatan. Ada unsur, ada guru di situ, ada juga peserta didik. Kalau keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak gitu. Misalkan kalau itu kan biasanya pakai negatif ya, kalau peraturan tidak boleh mengadu, tidak boleh ada kalau keyakinan kelas dibalikan gitu. Menghormati guru atau menghargai guru ketika sedang berbicara. Karena kita tidak ngobrol gitu ya, kata tidak ngobrol itu ganti oleh gitu, mengenalkan guru atau misalkan pokoknya yang negatif apa? Tidak membuang sampah di sembarang tempat, dibalikan jadi membuang sampah berada di tempat lebih positif gitu kalau kita lihat. Terima kasih Menteri dan Menteri. Betul sekali bahwa peraturan itu hanya dibuat oleh satu pihak. Kalau keyakinan kelas itu adalah keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa, guru, dan nantinya akan yang terlibat yang selanjutnya adalah wali kelasnya. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas, kalau peraturan kelas mungkin lebih abstrak ya. Jadi udah menjadi katakan oleh Menteri, kalau keyakinan kelas itu adalah sudah disepakati oleh peserta didik, guru, dan wali kelasnya. Jadi itu. Nah, ada pertanyaan yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin jawabannya itu adalah untuk keselamatan. Bisa juga ada lagi menghindari panas. Terus ada lagi biar tidak ditilang. biar tidak ditilang. Berarti patuh lalu lintas ya Bu? Ya. Ya. Nanti kita jawabannya kita ini. Keselamatan, keamanan, dan menaati peraturan lalu lintas. Yang dua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Apa jawabannya? Untuk kebersihan, kesehatan. Mungkin dua mungkin pencegahan, kesehatan, pencegahan. Nah, nilai-nilai keyakinan kelas ini, keselamatan atau kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lalu lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kita cari tahu jawaban yang poin 1 dan poin 2. Nah, ini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang pertama, kemungkinan jawabannya adalah keselamatan, keamanan, dan menaati peraturan lalu lintas. Yang kedua adalah yaitu kemungkinan jawabannya itu adalah untuk kesehatan dan keselamatan, karena pada saat pada saat ini mungkin mencuci tangan kalau misalnya tidak bersih ya akan berdampak ke kesehatan kita, karena sebelum makan kan kita harus cuci tangan dulu agar tangan kita menjadi bersih dan yang dimakan pun akan sehat. Nah, sebelum ke slide selanjutnya, satu lagi ya, nanti ada sedikit. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Satu lagi mungkin ya, wali kelas, ya, yang bersifat universal. Yang kedua, peraturan kelas biasanya dibuat oleh satu pihak, dibuat oleh satu pihak, yaitu oleh guru bersifat satu arah, atau perangkat aturan yang berpedoman dilakukan oleh guru yang harus dipatuhi oleh kelas. Di dalam keyakinan kelas itu harus memiliki konotasi positif, bukan negatif. Kita bacakan satu-satu, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal secara umum, ya.
Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga adalah yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi, ketika menentukan sebuah keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak kalimatnya. Yang penting anak mudah dipahami dan anak tidak melanggarnya. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Mungkin kalau keyakinan kelas itu lebih intinya ke kelas masing-masing ya, termasuk keyakinan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan berpendapat. Yang selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Kalau bertahan hidup apa tadi? Makan, minum, pakaian, uang. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang. Kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya dipedulikan di berbagai pihak, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dikakui dan didengar. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan dirinya. Yang kelima yaitu mengenai kesenangan. Kebutuhan dasar yang kelima itu adalah kesenangan, yaitu bisa bermain, humor, antusias dan tertawa. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang pada diri sendiri seorang tenaga pendidik atau seorang guru. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol yang sebenarnya baik, mungkin kita harus ada di posisi manajer, ya. Itu adalah yang harus diterapkan oleh seorang guru atau tenaga pendidik. Yang 5 posisi kontrol itu harus posisi yang baik itu adalah sebagai manajer. Hilangkan di posisi yang pertama, ya. Kalau bisa hilangkan di posisi yang pertama, arahkan ke posisi yang kelima sebagai manajer. Karena kita posisi guru atau tenaga pendidik yang baik itu adalah di posisi manajer, ya. Ya. Nah, ini adalah contoh kasus penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama kasusnya gini, Bapak Ibu. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera setiap hari Senin. Penghukumnya, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu sebagai posisi penghukumnya, ya, agar suaranya berarti mungkin suaranya sedikit lebih tinggi, beda sama yang pemantau. Yang pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Yang teman, ayolah yang tertib, buat bapak, ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu yang salah. Itu sebagai teman. Kalau yang pembuat rasa bersalah, berapa kali bapak harus memberitahu kamu bapak kecewa sama kamu? Itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, yang baik itu adalah di posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu adalah di posisi kontrol yang kelima. Mungkin semua orang juga, semua guru di sini mungkin pasti mempunyai posisi kontrol yang berbeda-beda. Karena setiap guru akan berbeda posisi kontrol. Kita sama-sama belajar untuk menjadi posisi kontrol yang baik, yaitu di posisi sebagai posisi manajer. Nah, tahap terakhir tadi konsep utama budaya positif itu adalah tahap terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut pendapat Gosen 2004.
Tahapan segitiga restitusi itu ada 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama adalah tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilitas identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah tentang menanyakan keyakinan. Ini sampai sini konsep utama budaya positif. Ini adalah contoh kasus segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap anak kelas 9. Ada 2 kasus. Ini tanggapan siswanya dan ini ada videonya Bapak Ibu. Ini contoh kasus segitiga restitusi yang dilakukan oleh Lucy. Beliau ketahuan mencontek pada saat kegiatan ulangan harian. Ada 3 langkah segitiga restitusi yang saya berikan kepada Lucy. Yang pertama adalah langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah tahap memvalidasikan tindakan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Saya menanyakan kepada Lucy, apakah perbuatan ini sudah disepakati apakah menanyakan keyakinan? Contohnya seperti Lucy, keyakinan kelas seperti apa yang telah Lucy lakukan? Ya Pak, saya tidak jujur dalam mengerjakan ulangan. Jadi itu pada saat menanyakan keyakinan kelas. Pada tahap ketiga, Lucy diberikan penguatan keyakinan kelas seperti apa yang telah Lucy langgar. Jadi yang dilanggarnya itu adalah kejujuran. Lucy tidak jujur. Itu adalah keyakinan segitiga restitusi yang saya terapkan kepada peserta didik kelas 9 dan kelas 8-nya. Yang kasus keduanya adalah sifat tertidur di kelas pada saat kegiatan belajar mengajar. Dan satu lagi tanggapan dari siswanya. Ini Lucy. Jadi intinya dari setiap konsep segitiga restitusi itu betul yang dikatakan oleh Lucy bahwa segitiga restitusi itu peserta didik akan mencari solusinya sendiri, akan mencari jawaban solusi yang telah dilanggarnya. Jadi itu. Jadi Bapak Ibu, ketika ada suatu masalah di sekolah, gunakanlah atau menerapkan mengenai segitiga restitusi, tetapi harus dengan 3 tahap tadi, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasikan, dan yang ketiga adalah tahap ketiga adalah mengenai keyakinan kelasnya yang sudah dilanggar atau keyakinan kelas yang kita sepakati itu seperti apa. Itu mengenai contoh penerapan kasus segitiga restitusi. Di penghujung acara ini, alhamdulillah kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif dan penerapannya alhamdulillah sudah selesai. Saya sebagai pemateri berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah ikut hadir dan ikut berkumpul di ruangan yang penuh berkah ini. Semoga pemaparan yang saya berikan Bapak Ibu guru merasa puas, dia bisa mencari lagi materi-materi yang selanjutnya. Itu mungkin pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu ya, tadi kurang lebih 1 jam kita menggunakan penyajian dari narasumber kita. Ini tadi luar biasa penyajiannya sangat umum, jelas ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Asep bisa bermanfaat buat kita semua. Barangkali di antara ibu dan bapak pasti ada yang masih bingung atau masih penasaran ya kenapa yang disampaikan oleh Pak Asep. Mungkin
Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya mudah-mudahan bisa kita pahami betul dan tentu saja bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pada intinya menerapkan budaya positif ini Bapak tadi ya perlu kebiasaan sehingga nilai-nilai keyakinan kan di situ disiplin positif itu belajar ya. Siswa itu bisa belajar memahami tentang peraturan yang ada di dalam kehidupannya itu baik di sekolah, di rumah dan sebagainya, sehingga dia melakukan itu bukan karena motivasi dari luar, tapi motivasinya dari dalam diri sendiri dan harus dikuatkan, harus dituntun oleh kita sebagai guru. Karena ujung tombaknya tetap berada di kita semua, ibu bapak. Dengan cara apa? Ya kita bisa memenuhi tadi. Apakah dengan pembelajarannya yang diferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemudian dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, karena mereka kan tadi ya kebutuhan kemudian dengan ketika mereka menemukan masalah coba dengan melakukan sedikit restitusi. Kemudian ketika melakukan apapun kita mengacu kepada keyakinan kelas atau juga kepada nilai-nilai kebajikan universal. Insya Allah kalau kita semua tadi seperti Pak Sajion bisa melakukan secara berkolaborasi semua komponen yang ada di sekolah, maka membangun budaya positif di sekolah itu bisa dilaksanakan. Ya, dan terakhir tadi dengan posisi kontrol manajer yang paling bagus, insya Allah budaya positif bisa dilaksanakan. Itu memang berat itu dan Bapak untuk melakukan itu semua. Tapi kalau kita mau membahu kesamaan tidak punya hawa untuk melakukan budaya positif akan mudah aja gitu. Mereka melakukannya bukan karena paksaan dari luar, tapi dari dalam sini. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami hadirkan dalam kegiatan diseminasi positif ini. Mudah-mudahan dari sampaian pemateri yang lebih bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhaida. Saya dari SMP 1 Pakudan Barat. Kebetulan saya adalah rekan dari Bapak Asep Permana SPD yang kebetulan sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10. Mengenai kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Pak Asep sangat luar biasa. Kami semua mendapatkan pencerahan. Materi yang disampaikannya sangat jelas, sangat runut, dan insya Allah ini akan sangat bermanfaat bagi kami semua untuk komunitas belajar di SMP 1 Pakudan Barat. Tetap semangat Pak Asep, mudah-mudahan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Untuk pemaparan yang disampaikan oleh Pak Asep tentang budaya positif sangat jelas dan memberikan manfaat yang sangat baik untuk di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalila dari kelas 8E. Saya merasakan adanya perubahan di kelas setelah saya mendapatkan materi budaya positif, yaitu keyakinan di kelas oleh Pak Asep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia dari kelas 8E. Dari perubahan budaya positif, saya lebih konsisten untuk melakukan perubahan di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz dari kelas 8E. Setelah Pak Asep melakukan budaya positif, keyakinan kelas terbentuk. Siswa berubah menaati peraturan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.